Iya teman-teman media yang udah hadir ini, mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Orang salah, orang yang berani melakukan hal yang seperti beliau lakukan itu menurut aku ya nggak akan sampai kayak gini gitu. Tapi ternyata melakukan hal-hal di luar logika kita semua, di luar nalar aku. Jadi rasanya banyak yang minta bahwa Bun ngomonglah paling nggak permasalahannya, walaupun semua ini sudah diserahkan ke legal saya dan pihak yang berwajib, tapi pasti pengen dengar juga sebenarnya, karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga yang saya diajarkan oleh orang tua saya juga, nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu. Jadi itu dari aku, dan mungkin aku mau ceritain dulu tentang kronologis bagaimana aku mengenal beliau, Mbak itu. Dulu aku lupa berapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh almarhum kakak iparnya yang kerja sama saya, dan almarhum kakak ipar itu baik banget gitu. Jadi pada saat minta tolong masukin si Mbak ini, aku tidak melihat background dia sekolahnya apa, dia lulusan apa. Aku memang biasa di perusahaan tuh nggak terlalu melihat hal-hal tersebut, walaupun saya sekolah gitu ya, tapi bagi saya ya orang boleh berkesempatan untuk bisa bekerja walaupun dia cuma lulusan apa atau apa gitu ya. Dari mulai dulu saya lupa apa kata tadi, packing ya? Packing, admin, packing, baru naik Pak. Admin, baru udah megang beberapa. Itu pun dia megang finance itu baru beberapa tahun, dan baru pas COVID ya? Ya, 2022, 2022 setelah orang finance yang udah lama banget itu keluar gitu. Jadi karena udah mau jaga ibunya ya, waktu itu keluar, jadi dia udah 10 tahun sama kita. Nah, karena waktu itu saya pikir nyari orang lagi atau orang yang udah ada ya, yang memang udah tahu biasa ngebantuin sih orang finance kita yang lama gitu. Ya udah, akhirnya dia. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang keuangan pribadi saya. Dia nggak megang keuangan pribadi saya, tuh orangnya beda. Yang megang keuangan ke rumah saya juga beda. Dia, mbaknya itu hanya megang kerjaan-kerjaan yang pada saat COVID sebenarnya udah saya tutup beberapa, karena skincare aku kan salah satu produknya itu dari luar. Pada saat COVID nggak bisa masuk, jadi setelah 10 tahun dari 2010 jualan, di 2020 kita tutup. Tapi masih ada beberapa yang dipegang sama mbaknya gitu. Jadi itu awal perkenalan oleh beliau. Aku pun datang ke rumahnya waktu saat kakak iparnya yang meninggal yang kerja sama aku. Aku kenal sama keluarga suaminya gitu. Jadi kedekatan anaknya pun pernah menjadi ada di videonya Arsya gitu kan, pernah. Jadi kita yang memang deket ya. Aku dari dulu memang kalau sama karyawan ya lumayan deket. Makanya ini ada yang dilapor-laporin sama beliau, ada Tari sudah 15 tahun, Tony udah 10 tahun, dan ya kalau Mbak Fida dan lain-lain kalian udah kenal ya. Kalau mau tahu kronologi kejadian yang sebenarnya, ini sebenarnya makanya aku bilang kayak kemarin dari pihak legal, udahlah Bun, nggak usah preskon, udah maksudnya ya kan kita menempuh jalur hukum. Sebenarnya buat apa gitu kita preskon? Tapi menurut aku yang dia bahas sudah bukan ke substansi kasus, sudah bukan permasalahan yang Mbak ngambil aja gitu kan. Mbak di mana-mana ada bilang hilaf, ada bilang macam-macam ya kan, udah terbukti juga gitu. Dan nanti biar pihak kepolisian yang menangani ya, nggak usah kita gitu. Jadi saya ceritain dulu, pada bulan Mei abis Lebaran ini tepatnya. Ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak ya laporan saya ke beliau. Tahun ini, tahun 2025 ya Bang ya, itu ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta gitu.
setengah miliar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.